Ibu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Iya Ibu Rini, sebelumnya saya mohon maaf. Kebetulan kemarin saya ketemu dengan Ibu Kepala Sekolah. Ya. Ingin mengambil waktu beliau untuk wawancara sebagaimana tugas saya, insya Allah yang akan saya upload di LMS nantinya. Tetapi begitu saya tiba di rumah beliau, dia dalam keadaan sakit, tidak sehat, makanya dia alihkan tanggung jawab ini ke Ibu Wakasek. Maka diarahkan saya untuk menemui Ibu. Makanya hari ini saya temui Ibu untuk di rumah, tidak di sekolah, untuk memenuhi kebutuhan saya. Dan dalam hal ini Ibu, saya nantinya mewawancarai Ibu nanti. Ada beberapa hal pertanyaan nanti yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Minta. Oh iya, itu betul sekali. Ibu pimpinan sekarang lagi kurang sehat, jadi sekolah untuk kemarin diberikan tanggung jawab ke saya untuk beberapa hari selama dia sakit. Ya, kira-kira di sini apa yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan tugas Ibu Nita, dan adapun nanti pertanyaan dari Ibu Nita saya jawab sesuai sebatas kemampuan saya. Iya, Alhamdulillah Ibu Rini, terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia. Insya Allah saya wawancara nantinya sebentar ini di beberapa pertanyaan. Iya, ada beberapa pertanyaan yang insya Allah yang akan saya ajukan ke Ibu Rini. Ya, kita langsung saja barangkali Ibu untuk pertanyaan yang pertama, untuk mengefisienkan waktu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral yang terjadi selama ini di sekolah? Ya, terima kasih Bu Nita. Ya, kita tahu sendiri di sekolah itu banyak kasus atau masalah. Iya. Yang terkhusus, kalau menurut pandangan kami, kasus di sekolah itu ada dua, yaitu tentang dilema etika dan kasus bujukan moral. Iya. Yang pertama, kalau di kasus dilema etika, Iya. di mana kasus ini dihadapkan, di mana yang satu benar, yang satunya Iya. juga benar. Iya. Kemudian kalau kita berhadapan dengan kasus bujukan moral, Iya. di mana kasus ini yang satu benar, yang satu salah. Iya. Barangkali seperti itu dulu untuk jawaban tentang kasus-kasus. Oke, iya, terima kasih banyak Ibu ya. Iya, dari jawaban yang sudah Ibu sampaikan tadi, bagaimana Ibu mengidentifikasi. Dan kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua Ibu Rini. Iya. Ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Terima kasih. Yang saya lakukan sekarang tentang kasus dilema etika ataupun itu kasus bujukan moral, pertama-tama saya mengidentifikasi dulu permasalahan. Iya, betul sekali Bu. Dengan cara mendengarkan secara langsung keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Iya, betul. Yang mempunyai kasus tersebut. Iya. Kemudian saya mengambil keputusan itu melibatkan para oknum-oknum yang ada di sekolah, terutama Dewan Guru, dan tidak lupa melibatkan juga komite dan orang tua siswa. Seperti itu cara saya untuk mengidentifikasi masalah dalam mengambil keputusan. Iya, Alhamdulillah. Dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan kedua sudah Ibu. Saya bisa menarik kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai di mana menjalankan pengambilan keputusan itu. Pertama kita harus mengidentifikasi permasalahan yang ada. Tidak boleh kita cuma mendengarkan dalam sepihak, tetapi semua yang stakeholder yang ada di sekolah yang harus kita libatkan. Tidak boleh cuma mengambil sepihak. Ya. Oke Ibu Rini, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
Untuk pertanyaan ketiga. Tentunya dalam menyelesaikan suatu masalah ini tentu kita punya strategi ya. Iya betul Nah, sekali. di dalam strategi itu tentu ada langkah-langkah yang kita harus lalui. Iya. Tidak bisa kita langsung keputusannya seperti ini. Sepihak, Nah, iya. Betul. kita dan tentunya di dalam mengambil keputusan itu Iya. harus ada dukungan dari kita semua yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Iya, oke. Karena masalah itu tentunya kita hadapi bersama ya. Iya. Tentu kita harus mendapat dukungan dari dewan guru dan maupun orang tua siswa di luar atau komite yang kita libatkan itu. Nah, tentu secara seperti itu. Iya. Supaya tantangan itu agak ringan. Iya betul sekali. Seperti itu. Iya. Oke Ibu Rini. Kita melangkah ke pertanyaan yang keenam lagi. Iya. Apakah selama ini Ibu memiliki sebuah tempat atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu untuk pertanyaan yang keenam. Ya. Bagi saya begini, kasus-kasus yang di sekolah itu kan tidak juga terjadwal datangnya. Iya. Kasus itu secara biasanya setiap hari juga ada kasus yang terjadi. Kadang di satu hari tidak terjadi. Iya. Tentunya tidak bisa kita jadwalkan. Iya betul. Ya, untuk menyelesaikan kasus itu kita jadwalkan. Adapun kasus itu kalau menurut saya pas atau seketika ada kasus itu, terjadi kasus itu, tentunya secepat mungkin harus kita selesaikan. Iya, Supaya jangan kasus tersebut akan berkepanjangan kalau tidak diselesaikan secara cepat. Seperti jadi saya tidak punya jadwal untuk menangani Iya, dan tentunya seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa setelah ada kasus langsung kita mengidentifikasi, diselesaikan dan melibatkan semua stakeholder yang ada, baik itu guru, kemudian orang tua siswa, dan tentunya komite tidak luput kita libatkan. Ya, oke, Bu Rini. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang ketujuh, Bu Rini. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Seperti saya katakan tadi, untuk mempermudah kita mengambil satu keputusan, yaitu dengan adanya mereka yang kita libatkan tadi, komite, orang tua siswa, dewan guru, ataupun pemangku kepentingan yang terlibat dengan dunia pendidikan seperti pengawas, korwil. Kalau memang itu kasusnya sampai ke sana. Kalau memang itu kasus bisa kita selesaikan sendiri, ya kita selesaikan. Penting ada dukungan-dukungan dari pemangku kepentingan itu sendiri. Jadi dan selalu mereka kita ajak berdiskusi. Betul sekali. Untuk menyelesaikan masalah supaya mempermudah mengambil keputusan. Karena mengambil keputusan itu kita tidak bisa memutuskan sendiri. Itu akan berat. Tentunya harus keterlibatan semua pihak yang ada agar di mudah kita sekolah. mengambil keputusan dan mencari solusi yang terbaik. Oke. Tak terasa ini sudah di akhir dari pertanyaan saya untuk ke Ibu Rini. Di akhirnya dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika tadi? Sebagai bukan pimpinan terima kasih. Di dalam mengambil keputusan tentu kita ada pembelajaran untuk kita. Betul sekali. Keputusan itu yang terbaik bagi siswa, yang terutama bagi guru atau kita sendiri, dan elemen atau pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita sendiri. Entah itu masyarakat tetangga sekolah, entah itu siswa atau teman-teman guru yang lainnya. Dan
tak lupa dengan orang tua siswa. Nah, itu pembelajaran yang kita ambil supaya sebaik-baik keputusan itu ialah keputusan yang dibuat secara bersama, secara Iya. musyawarah. Kita musyawarahkan itu Secara adil. ya, kita diskusi secara adil. Jangan kita ada pihak-pihak lain yang tidak senang dengan hasil keputusan kita. Iya, betul sekali. Yang ada di lingkungan kita, Iya. supaya kita lebih bisa bersikap adil dan bijaksana untuk mengambil satu keputusan ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu pelajaran. Iya. Iya, Ibu Rini, dari pertanyaan pertama sampai terakhir tadi itu saya bisa menyimpulkan dari apa yang sudah saya tanyakan ke Ibu mengenai beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan ke Ibu. Tentunya dalam hal ini pertama-tama dalam kasus-kasus baik itu dilema etika ataupun rujukan moral yang tentunya awalnya itu kita harus mengidentifikasi dari permasalahan yang ada dan terus harus melibatkan semua pihak yang ada di sekolah, baik itu orang tua siswa, dewan guru, dan terutama untuk komite untuk menyelesaikan dari kasus yang kita hadapi. Dan tentunya seperti yang Ibu sampaikan tadi, dalam pengambilan keputusan itu memang betul-betul harus adil, jangan cuma melihat sepihak, tetapi harus betul-betul menyelesaikan dengan mengambil keputusan penuh kebijakan. Yang adil dan bijaksana. Jadi Ibu Rini, dalam hal ini saya sangat berterima kasih selaku CGP yang ingin memenuhi tugas di LMS nantinya untuk waktunya Ibu hari ini. Saya sangat berterima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Norma. Saya doakan semoga sehat selalu, semangat selalu untuk menyelesaikan tugasnya sampai titik terakhir. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi Ibu Rini terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Ya, selamat bertugas lagi untuk hari-hari berikutnya. Ya. Assalamualaikum Pak Kusman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Pak, sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini saya menyita waktunya Bapak dulu sedikit untuk pengambilan tugas saya yang insya Allah di CGP nanti yang akan saya upload di LMS untuk mewawancarai Bapak. Ya. Oh iya, Ibu Nita, apa kira-kira yang saya dapat bantu mengenai beberapa hal yang ditanyakan dengan saya? Ya, kalau begitu Pak, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Yang pertama yang saya tanyakan di sini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi selama ini di lingkungan sekolah? Oh ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Nita, cukup bagus. Ini berbicara tentang kasus yang telah terjadi di lingkungan sekolah. Memang kita selalu dihadapkan oleh dua permasalahan, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Tentunya di mana dilema etika ini kira-kira yaitu yang satu benar dan yang satunya juga benar. Tetapi sedangkan rujukan moral itu pasti ada perbedaannya yang kita hadapkan pada satu kasus di mana yang satunya benar, yang satunya salah. Itu yang jadi dilema. Ya, oke. Alhamdulillah dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi mengenai etika dan dilema moral, di mana yang Bapak jelaskan tadi mengenai dilema etika itu adalah benar versus benar, dan kemudian dari moral itu sendiri adalah dari benar ke salah. Jadi memang betul-betul dalam hal ini Bapak sudah melakukan dari tindakan kasus itu mengenai dilema etika dan moral tadi. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebijakan? Ya. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua Ibu Nita tadi.
Yang saya lakukan dari pihak sekolah juga ada kasus yang baik berhubungan dengan dilema tadi dan moral. Iya. Itu yang pertama-tama saya lakukan itu mengidentifikasi dulu, Iya. yang dimana persoalan tersebut mendapatkan secara langsung kita mendengarkan keterangan dari dua belah pihak. Iya, betul sekali. Yang bersangkutan apakah siswa maupun guru. Sebelum saya mengambil keputusan selalu melibatkan dewan guru, bahkan orang tua siswa yang memberi masukan kepada pihak sekolah agar yang saya dapat bersifat adil, karena ini merupakan permasalahan yang secara otomatis itu dilakukan oleh pihak sekolah, karena pihak sekolah itu menampung beberapa hal yang harus kita dengarkan dan tidak hanya mendengarkan hanya sekian saja, yang satu dibenarkan yang satu disalahkan. Itu yang saya lakukan untuk pihak sekolah. Iya, terima kasih banyak Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, saya sudah mendapat jawaban di sini. Berarti di setiap dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi masalah atau kasus-kasus yang berada di sekolah yang terjadi, yang terutama kita yang pertama itu adalah mengidentifikasi dari hal-hal, tidak boleh cuma mengambil dari sepihak, jadi kedua belah pihak harus kita tanyakan. Ya, untuk selanjutnya Pak, kita melangkah ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Itu pertanyaan yang ketiga ya. Terima kasih. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, pertanyaannya itu saling berhubungan lagi dengan apa yang harus ada permasalahannya di sekolah. Iya. Dalam hal ini kami pihak sekolah menangani permasalahan tentunya menggunakan langkah-langkah atau prosedur sesuai dengan yang dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu mencari penyebab dari kasus-kasus, kemudian mengidentifikasi selanjutnya. Saya tentunya membahas kasus tersebut bersama Dewan Guru dan bahkan orang tua siswa kita undang datang ke sekolah. Setelah itu baru bisa mengambil satu keputusan di mana permasalahan itu diselesaikan. Karena tidak mestinya harus disalahkan, dibenarkan yang sepihak, itu yang harus kita lakukan. Sebelumnya mengambil keputusan, kami pihak sekolah, Dewan Guru maupun orang tua siswa dapat mengambil satu keputusan dengan cara mengidentifikasi dulu permasalahannya. Itu langkah-langkahnya. Ya, oke Pak, terima kasih banyak seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Iya, kemudian dari ketiga pertanyaan tadi ini kita melangkah ke pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ya, untuk jawaban pertanyaan keempat itu yang tentunya pihak sekolah juga harus mengambil langkah-langkah yang paling efektif di mana kasus atau dilema yang dialami oleh pihak sekolah tentunya mengajak dialog pada siapa saja yang bersangkutan dalam kasus tersebut. Tentunya permasalahan ini mungkin antara sesama guru, sesama siswa, sesama orang tua, itu yang harus kita selesaikan ini. Apa penyebabnya? Tentunya kita tanyakan dulu permasalahannya apa penyebabnya, kapan kejadiannya, apa dampak dari permasalahan itu. Tentunya sudah diketahui melalui dengan beberapa pihak, yaitu pertama antara pihak sekolah, kedua Dewan Guru, ketiga itu orang tua siswa. Kedua belah pihak itu tentunya di mana permasalahan penyebab dari permasalahan tersebut akan terselesaikan dengan sendirinya. Maka langkah-langkah yang lebih efektif yaitu mengumpulkan apa penyebabnya, apa permasalahannya, jadi secara otomatis kita bisa terselesaikan dengan langkah-langkah tersebut. Iya. Oke Pak, dari beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan tadi itu baik dari mengidentifikasi, kemudian menyelesaikan dengan musyawarah tentunya, tanpa harus
memihak pada satu pihak. Yang Ya, jelas ya dari, itu. iya, dari beberapa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Iya. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan saya yang kelima, Pak. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika? Yang tentunya itu merupakan tantangan berat karena kita akan ketahui penyebabnya apa, kejadiannya apa, permasalahannya apa, dan kapan kejadiannya itu. Tentunya saya juga sebagai kepala sekolah Iya. mengambil keputusan ini sangat berat, tetapi keputusan itu kita tidak mesti harus mengambil dengan diri sendiri, tetapi kita harus mengundang dari orang tua siswa, dewan guru maupun yang bersangkutan supaya tidak merugikan kedua belah pihak tadi. Tentunya dengan risiko sekecil apapun itu bisa terselesaikan melalui dukungan dari semua warga sekolah. Itu yang saya merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Iya. Oke, Pak. Iya, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Iya. Pertanyaan yang keenam itu, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Maksudnya di sini tempat dan jadwal yang untuk pertanyaan yang ke-6. Ya, tentunya dalam penyelesaian masalah tersebut tentunya pihak sekolah menjadwalkan. Iya. Kita melihat situasi daripada kalau kasusnya yang terjadi di sekolah, tentunya kita jadwalkan di sekolah, dan itu jangan sampai berlarut-larut masalahnya, harus cepat diselesaikan agar tidak ada yang kedua belah pihak yang dirugikan. Iya. Oke, Pak. Sekarang untuk masuk ke pertanyaan yang ke-7. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Itu untuk pertanyaan yang ke-7. Iya. Dari pertanyaan yang ke-7, terima kasih. Itu faktor yang mempermudah saya dalam mengambil satu keputusan di mana permasalahan yang terjadi di sekolah. Tentunya saya melibatkan semua pihak, baik guru, murid, komite sekolah, pengawas, bahkan pemangku kepentingan yang lainnya yang ada di sekitar sekolah. Tentunya dengan cara seperti itu kita mempermudah bagaimana menyelesaikan masalah, karena kita bersedia memberikan satu tempat, dijadwalkan seperti di pertanyaan ke-6 tadi, bahwa itu harus didiskusikan melalui ada beberapa baik guru maupun dewan komite sekolah juga dilibatkan, karena ini adalah permasalahan yang terjadi di sekolah. Bahkan orang tua siswa kita undang untuk kita berdiskusi bagaimana memecahkan masalah agar masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah cepat terselesaikan. Iya. Gitu. Oke, Pak, terima kasih banyak. Tak terasa tinggal satu pertanyaan lagi yang Iya. saya sampaikan ke Bapak tentunya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, Pak, pertanyaan yang terakhir atau yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, ini pertanyaan yang ke-8 ya, Iya. Nita ya. Sebagai pimpinan di sekolah, saya tentunya dapat mengambil satu pelajaran di mana semua keputusan harus diputuskan yang terbaik buat bagi siswa, guru, dan semua elemen yang terlibat di sekolah. Dan keputusan itu sebaik-baiknya ialah secara bersama-sama, bersifat adil dan bijaksana, di mana satu pimpinan atau menjadi kepala sekolah itu harus mempunyai sifat memutuskan, jangan hanya memutuskan diri sendiri, tetapi harus melibatkan yang di pertanyaan yang ke-7 tadi, yaitu dewan guru,
komite, siswa, itu yang harus dilibatkan agar semua permasalahan yang terjadi di sekolah itu yang jadi satu pembelajaran buat kami bahwa tanpa semua elemen yang melibatkan yang ada di sekolah, di pihak sekolah terutama kepala sekolah tentunya tidak akan berfungsi, karena pada dasarnya itu yang saling membutuhkan. Kita saling memberikan keputusan, Iya. memberikan informasi di mana kalau masalah yang ada kita selesaikan bersama-sama. Tentunya ini salah satu pertanyaan yang sangat bagaimana untuk membangun ke depannya untuk sekolah, terutama saya pribadi menjadi kepala sekolah. Tentunya dari beberapa item pertanyaan tadi, inilah salah satu yang harus dibutuhkan untuk menjadi sekolah, pemimpin dan kepala sekolah yang harus mengambil ke depannya bagaimana sekolah itu yang terbaik. Iya. Ya Pak, alhamdulillah tak terasa wawancara kita dari 8 pertanyaan yang sudah saya ajukan ke Bapak, saya bisa mengambil kesimpulan di sini. Alhamdulillah, saya juga selaku CGP di sini Ya. Dapat pengalaman dari berbagai jawaban yang sudah Bapak sampaikan dari pertanyaan yang saya berikan. Artinya saya bisa menyimpulkan di sini bahwasannya menjadi seorang pemimpin itu dalam mengambil atau menyelesaikan satu masalah bukan cuma melihat dalam sisi sepihak, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu bekerja sama dengan semua stakeholder yang berada di lingkungan sekolah, baik itu orang tua siswa, komite, dan dewan guru yang harus kita libatkan semua. Dan tentunya ada hal yang menarik yang bisa saya ambil dari Bapak tadi setelah pertanyaan yang ke-8. Ternyata dalam hal ini menjadi seorang pemimpin itu betul-betul dalam mengambil kebijakan atau mengambil keputusan, yaitu ada di sini elemen yang terlihat itu adalah bagaimana seorang pemimpin menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan tentunya dalam hal ini intinya menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah bagaimana bertindak seadil-adilnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, yang benar akan tetap benar dan benar tidak boleh dikatakan salah. Jadi alhamdulillah Pak, saya sangat merasa bersyukur, terima kasih hari ini sudah menyempatkan waktu untuk saya untuk mewawancarai Bapak hari ini. Atas waktunya saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi Pak, saya ucapkan terima kasih hari Terima kasih ini banyak juga dari atas pihak sekolah waktunya. juga mengucapkan semoga sukses. Amin Hal amin. ini sudah Amin, amin, memberikan amin. satu yang terbaik jadi pembelajaran kita semua. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Sukses banyak selalu. Pak. Amin, terima kasih.